sengketa pemilihan. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, dan menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. C. Bersikap sopan dan tertib. D. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama musyawarah. E. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis musyawarah, termasuk menaati aturan untuk berdiri ketika majelis musyawarah memasuki dan meninggalkan ruang musyawarah. F. Meminta dan atau mendapat izin pimpinan musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. G. Menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan ketua majelis. H. Menyerahkan alat bukti atau berkas lainnya kepada majelis musyawarah melalui sekretaris musyawarah. I. Memberitahukan kepada sekretaris musyawarah bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik musyawarah sebelum musyawarah dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa dilarang A. Membuat gaduh dan melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya musyawarah. B. Mengaktifkan nada dering alat komunikasi selama musyawarah penyelesaian sengketa berlangsung. C. Membawa peralatan alat peraga kampanye kecuali untuk kepentingan pembuktian. D. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana musyawarah. E. Menghina panitia musyawarah, para pihak, saksi, dan atau ahli. F. Makan, minum, dan merokok selama musyawarah berlangsung. G. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama musyawarah berlangsung. H. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu musyawarah atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis musyawarah atau kewibawaan musyawarah penyelesaian sengketa. I. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku atau gerak tubuh di dalam musyawarah yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis musyawarah. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis musyawarah dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tertib ini. Kondisi tertentu dapat berupa keadaan kahar atau force majeure atau bencana alam, kerusuhan di ruang musyawarah, dan terindikasi mengganggu proses musyawarah. Hadirin dimohon berdiri, majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, pemohon dan termohon sudah siap ya? Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan nomor register 001
garing PS titik rek garing 17 garing 10 Romawi garing 2020 antara pemohon bakal pasangan calon Agus Rin Mariono dan Imron Rosadi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak, sebelum kita mulai, saya persilahkan dari pihak pemohon untuk menyampaikan siapa saja yang hadir pada sidang kali ini. Kepada pemohon, dipersilakan. Suaranya itu di mute. Nah, oke. Ya. Terima kasih pimpinan sidang musyawarah yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa hukum termohon yang saya hormati. Baik, pada kesempatan hari ini kami tim kuasa hukum pasangan calon Agus Rin dan Imron Rosadi hanya 3 orang untuk menyampaikan kesimpulan. Yang pertama dihadiri saya sendiri, Nofran Harisa. Di sebelah kanan saya Eko Febrian Aldo SH. Kemudian di sebelah kiri saya Rosian Optimizal SH. Demikian pimpinan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kuasa hukum pemohon. Selanjutnya kami persilakan dari pihak termohon untuk menyampaikan siapa saja yang hadir pada sidang hari ini. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan, dalam kesempatan ini kami tim kuasa hukum KPU Provinsi Bengkulu yang hadir di pada persidangan hari ini dapat saya sebutkan. Pertama, dari Jaksa Pengacara Negara, Bapak Dadi Wahyudi SH.MH. Kemudian Bapak Sugito SH. Kemudian Bapak Badri Wasil SH.MH. Kemudian Ibu Eliani SH. Kemudian dari kantor hukum, kuasa hukum, Open Law Mission Partner, pertama saya sendiri, Ayamin SH.MH, kemudian Bapak Dede Saputra Amir SH. Saya lanjutkan lagi pimpinan dalam kesempatan ini, itulah nama tim kuasa hukum, namun mohon izin pimpinan, mungkin ini karena suatu kealpaan bagi kami tim kuasa hukum. Namun dalam kesempatan ini pimpinan kami hanya ingin memberi masukan kepada pihak Bawaslu. Di ujung kami minta maaf di ujung akhir untuk bicara tentang legalitas kuasa hukum. Dalam kesempatan ini kami mungkin lebih puas dalam keraguan-keraguan ini mungkin melalui Bawaslu ya untuk dapat mengecek legalitas karena ini dituntut suatu profesional ya dari seorang advokat khususnya Bapak pimpinan. Dalam kesempatan ini kami memohon kepada pihak Bawaslu untuk mengecek ya keabsahan daripada legalitas salah satu kuasa hukum dari pemohon, khusus Bapak Dr. Nofran Harisa. Kami yakin dan percaya agar bisa
ya, salah satu kuasa hukum itu yang Bawaslu untuk menceklis keabsahan dan legalitas. Ini kami minta maaf agar keraguan-keraguan ini tidak menjadi berpolemik dari kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam persidangan ini agar bisa dimaklumi. Itu saja pimpinan, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Sebenarnya hari ini kan agenda kita sudah disampaikan penyampaian kesimpulan ya. Namun masukan dari termohon tidak menjadi masalah ya sebagai masukan. Namun termohon untuk diketahui itu tidak kita lakukan dalam forum ini ya. Nanti kami cek saja dari daftar yang mereka sampaikan termasuk nama yang disebutkan. Nanti ada mekanisme kami yang akan mengecek kalau memang itu dianggap perlu sebagai masukan oleh termohon. Saya kira gitu ya. Jadi kita fokus ke penyampaian kesimpulan dulu ya. Ya, termohon ya. Oke ya, termohon ya. Dilanjut pimpinan. Ya. Ya, oke ya. Oke, siap ya. Pemohon, termohon, terima kasih. Kesempatan pertama saya bertanya kepada pemohon, apakah kesimpulan sudah disampaikan ke email Bawaslu sesuai dengan kesepakatan kita pada sidang sebelumnya. Silakan pemohon. Terima kasih pimpinan sidang. Semuanya sudah kami kirimkan ke email Bawaslu Bengkulu. Tuh, baik. Saya cek dulu ya ke sekretaris sidang ya. Baik, setelah kita konfirmasi ke sekretaris sidang, ternyata memang benar sudah disampaikan kepada Bawaslu kesimpulan dari pihak pemohon, dan ini tidak kita bacakan ya pemohon ya, akan menjadi bahan dan pertimbangan kami dalam mengambil pembuatan keputusan ya yang akan kita bacakan nanti. Saya kira clear ya untuk pemohon, kesimpulan yang disampaikan pemohon telah kami terima, dan nanti setelah sidang ini kita tutup diharapkan 1 jam ya paling lama sudah disampaikan hard copy ya pemohon ya. Bersedia ya hard copy-nya ya. Oke, baik. Dengan ini saya nyatakan kesimpulan dari pihak pemohon kita sahkan. Selanjutnya silakan dari termohon, apakah kesimpulan dari pihak termohon sudah disampaikan? Silakan termohon. Oke. Baik pimpinan. Kesimpulan sudah kami sampaikan ke pihak Bawaslu pimpinan. Itu yang bisa kami sampaikan pimpinan. Terima kasih termohon. Ya termohon, kenapa? Silakan. Soft dan hardnya sudah disampaikan kepada pihak Bawaslu pimpinan. Ya sudah. Oh, bagus, lebih baik berarti. Softnya sudah, hardnya juga sudah ya. Bentar saya cek dulu hard copy. Ya, itu sebenarnya disampaikan setelah sidang ini kita tutup ya. Tapi tidak ada masalah. Prinsipnya sudah sampai begitu ya. Baik, dengan ini kesimpulan yang disampaikan oleh termohon kita sahkan. Baik pemohon dan termohon, karena memang hari ini agenda kita tunggal ya, hanya penyampaian kesimpulan dan tidak kita bacakan. Saya kira sudah selesai ya majelis ya. Penyampaian Pak, bukan pembacaan. Ya, maksudnya sudah disampaikan kesimpulannya, dan tadi pihak termohon juga sudah menyampaikan yang hard copy. Berarti tinggal kita tunggu penyampaian hard copy dari pihak pemohon ya. Termohon tadi sudah, dan kita cek sudah sampai begitu. Jadi para pihak
pemohon dan termohon, kita akan bertemu lagi dalam proses musyawarah terbuka sengketa ini pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.00 yang agendanya adalah pembacaan putusan. Dan ini menjadi pemberitahuan resmi karena memang kita baca kemarin itu ada yang kita sampaikan pada saat technical meeting, itu ada kesalahan tanggal ya, di sana tertulis tanggalnya benar, harinya salah. Jadi harinya hari Minggu. Jadi yang benar saya ulangi lagi, proses musyawarah terbuka ini akan kita lanjutkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB, tetap secara daring dengan agenda pembacaan putusan. Saya kira gitu ya, bisa dipahami pemohon dan termohon. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan lagi oleh pemohon dan termohon? Saya persilakan. Kalau sudah cukup, kita tutup. Pemohon, oke, cukup. Termohon? Kami dari pemohon menyampaikan terima kasih pimpinan dan terima kasih kepada pihak pemohon. Semoga pada tanggal 17 Oktober 2020 para pihak mendapat kepastian hukum yang seadil-adilnya dari pihak majelis permusyawaratan dan putusan sengketa pemilihan dari pihak Bawaslu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih termohon. Saya kira cukup ya. Majelis ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ya. Baik ya. Maka dengan ini proses musyawarah dengan agenda penyampaian kesimpulan kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang selesai.